Oke, sekali lagi selamat malam yang buat teman-teman yang ada di gereja. Halo. Oke. Selamat malam juga buat teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman yang ada di rumah, boleh dinyalain mic-nya? Malam, Halo. Kak. Malam, Kak. Oke, luar biasa. Malam hari ini kita bisa kembali lagi beribadah remaja. Kak Keki senang karena kembali lagi kita boleh beribadah sebagian dari gereja, lalu sebagian dari rumah. Begitupun seterusnya. Jadi kita sudah mulai kembali lagi untuk perlahan-lahan untuk beribadah seperti sebelum pandemi, tetapi tetap juga dengan menjaga protokol kesehatan ya. Oke, malam hari ini Kakak Iki nggak mau berlama-lama lagi karena kalian semua pasti rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Iki langsung serahkan saja kepada MC kita yang luar biasa tampan, keren. Ada Adrian dari Sudut Royal, Jakarta Timur. Oke, silakan Adrian. Ya, Kak. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali di ibadah Kekar Remaja Gemis Bethlehem dengan tema Masa Terabaikan. Teman-teman yang akan membawakan firman kita pada hari ini adalah Kakak Moses Norman dan yang akan membantu pelayanan kita dalam doa firman yaitu Saudari Kiana. Adapun juga pokok-pokok doa pada ibadah hari ini yaitu pokok doa pelayanan Kekar Remaja Gemis Bethlehem, pendidikan dan kesehatan Kekar Remaja beserta seluruh keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan jodoh kakak pengasuh Remaja Gemis Bethlehem. Syukur ulang tahun selama sepekan untuk anggota remaja juga kakak pengasuh yang berulang tahun. Menerima itu persembahan, pelayanan Gereja Gemis Bethlehem, dan terakhir bangsa dan negara Republik Indonesia, negara kita. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita masuk saat teduh sejenak. Oke, kita angkat satu pujian di awal ibadah kita dengan nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Ikutlah Rajamu yang bangkit dan menang, bebanmu menjadi ringan, gelapmu pun terang. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selama-lamanya. Amin. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa muda menjadi burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Teman-teman masih semangat kan yang ada di gereja?
Masih. Semangat. Woo! Keren. Teman-teman Gereja keren. teman-teman yang di rumah juga semangat kan? Mana suaranya? Mana suara yang di rumah? Oke. Mantap. Oke, kita karena semangat, kita angkat pujian lagi. Kita harus membawa berita. Boleh sampai tepuk tangan semuanya? Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan berita, melembutkan hati orang, supaya senjata iblis remukkan segera lepas, remukkan segera lepas. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita akan memasuki pelayanan firman. Teman-teman yang gereja dipersilakan duduk kembali. Sebelum Kakak Moses yang membawa kita dengan firman, kita angkat satu pujian lagi ya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan
kita akan masuki kepada Alkitab dan Firman, dan yang memimpin doa Firman oleh Saudari Kiana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah beri kami waktu saat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, berkati dan urapi kami semua Tuhan, agar firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi kami dalam membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami sedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Saudari Kiana. Untuk Firman, Kakak Moses tempat dan waktu dipersilakan. Shalom. Salam Kak. Shalom buat adik-adik yang ada di rumah. Senang rasanya Kak Moses bisa kembali lagi bersama-sama bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab bersama di Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Sudah dapat semua? Oke. Kak Moses akan membacakan buat kita semua. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala, kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi daripadamu, seorang pelarian dan pengembara di bumi.
Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang dapat membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik pasti sudah tahu ya cerita Kain dan Habel. Sudah sering ya buat anak-anak sekolah minggu itu sering sekali. Buat adik-adik sekolah minggu yang udah remaja dulu pernah diajarin Kak Moses, pasti sudah mendengar cerita Kain dan Habel. Ya, yang di sini juga adik-adik tahu Kain dan Habel itu siapa? Anak Adam dan Hawa. Oke. Anak Adam dan Hawa. Pekerjaan dari Kain apa? Petani. Dan pekerjaan Habel pengembala domba, ya kan? Kenapa cerita ini sangat menarik ketika si Kain itu membunuh Habel? Karena apa adik-adik? Coba jawab biar teman-teman di rumah juga bisa mendengar. Opo? Iri. Apa? Nggak dengar kamu Moses. Iri Kak, iri. Iri. Ada lagi? Cemburu, Kak. Oh, cemburu kata MC. Cemburu. Apalagi? Cemburunya kepada Habel ya. Tentu ya, irinya kepada Habel. Nah, ini perlu kita bahas nih adik-adik. Ternyata Kain itu bukan cemburu atau iri kepada Habel. Habel adalah korban. Karena persembahan dari Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka Kain membunuh Habel, ya. Nah, tema kita hari ini dari remaja adalah, kalau tadi udah baca flyernya, tentang apa? Merasa terabaikan. Merasa terabaikan. Nah, buat adik-adik di rumah, ada nggak yang pernah merasa terabaikan? Kak Moses mau tanya, jawabnya pernah, tidak, itu doang ya. Kak Moses mau bertanya kepada Luisi, pernah nggak Luisi merasa terabaikan? Pernah. Pernah, oke. Satu lagi deh kalau gitu. Ada Alin di sana, ada ya? Ada Alin, ada ya? Kak Moses nggak lihat namanya, cuman hafal mukanya. Alin pernah merasakan terabaikan? Pernah. Yang di sini pada nungguin ya. Aduh, gue jawab apa ya, gitu kan? Nadine pernah merasa terabaikan? Punya perasaan terabaikan? Pernah. Felix, ini masa-masa remaja nih, paling enak nih ditanya begini. Pernah punya perasaan terabaikan? Pernah pastinya. Pernah. Oke. Hampir adik-adik pernah merasakan rasa terabaikan. Meira udah senyum-senyum ya kan? Kenapa nih? Oh, nggak kelihatan ya? Matanya doang kelihatan. Ya kan? Ternyata adik-adik di sini dan di rumah pernah merasakan hal yang namanya perasaan terabaikan. Nah, yang adik-adik ketahui tentang perasaan yang diabaikan itu seperti apa? Jessica boleh nggak? Boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Kasih dong Felix mic-nya. Nanti yang di rumah juga. Dari Jessica sendiri
nggak pernah ngerasa terabaikan sih Kak. Nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Yang Jessica tahu tentang terabaikan, perasaan yang terabaikan itu apa? Cuma mungkin kalau terabaikan gitu menurut Jessica kayak yang paling mudahnya tuh kayak lagi ngobrol tuh. Biasanya kan bersahabatan bertiga gitu Kak. Oke, Mungkin salah satunya tuh kayak yang diabaikan gitu doang Kak. Nggak didengar? Iya. Oke. Tidak didengar. Oke. Apalagi? Rahel boleh. Habis ini ke Putri. Rahel pernah kan merasa terabaikan, perasaan terabaikan pernah nggak? Punya perasaan terabaikan? Pernah sih kayaknya tapi lupa. Tapi lupa. Tapi pernah. Tapi pernah, oke. Iya. Apa yang Rahel ketahui tentang perasaan yang terabaikan? Tadi kan kalau kata Jessica tidak didengar kalau lagi sama teman-teman. Sakit hati sih Kak. Oh, sakit hati. Oke. Tersakiti ya. Terus Putri? Oh, udah diambil. Oke. Ada lagi Putri? Ini kayaknya Putri banyak mendem nih ya kan? Mungkin sedih. Sedih. Iya. Sedih. Oke, sedih. Buat yang di rumah, itu coba Ricky. Oh, bukan ya? Bukan ya, itu kakak remaja ya. Oh, berarti Ivana deh yang cekakak-cekikikan tuh. Ivana pernah nggak punya perasaan terabaikan? Yang Ivana ketahui tentang perasaan terabaikan tuh apa? Jawaban aku sama kayak kakak Rahel sama kakak Jessica. Oke, nggak ada lain. Oke, dimatiin aja. Nggak jadi tanya. Itu saudaranya Ivana siapa? Kak Moses nggak lihat namanya? Oh, Jessica Dumaili. Jessica Dumaili. Jessica ketawa-ketawa tuh Ivana sama Maureen. Jessica Dumaili pernah nggak merasa terabaikan? Dan yang Jessica ketahui tentang perasaan terabaikan itu seperti apa? Gak pernah sih Kak. Nggak pernah. Baik. Aduh, nggak pernah. Tapi pernah tahu nggak terabaikan itu seperti apa? Kayak nggak dipedulikan gitu Kak. Apa? Nggak dipedulikan. Tidak dipedulikan. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih adik-adik. Semua jawabannya benar semua. Kita pasti pernah merasakan terabaikan, ya. Ada rasa tadi katanya siapa Jessica tersakiti, ya kan? Tidak didengar, ya kan? Tidak dipedulikan, ditolak. Biasanya ini cinta nih, ya kan? Nggak diabain cintanya, ya kan? Di Oppo senyum-senyum loh. Ada yang lihat mukanya Oppo nggak yang di Zoom? Ya kan? Biasanya tuh ditolak adik-adik. Kesel, ya kan? Tidak didengar, ya kan? Tidak dianggap, itu yang paling sakit hati, ya kan? Banget gitu. Tidak dianggap, padahal kita ada gitu loh. Tapi kok, halo, gue di sini nih, gitu kan? Boleh nggak diajak ngobrol? Di masa remajanya adik-adik, pasti adik-adik merasakan hal itu. Tapi adik-adik seolah kayak gak mau tahu, ya udah biarin aja, itu mah gengannya dia. Gue mah bodo amat. Pasti begitu. Ini yang ketawa-ketawa itu kayak ngalamin, ya kan? Gitu. Biasanya kayak begitu, asik. Biasanya kalau cowok itu lebih asik. Ah, bodo amat. Yuk, warkop yuk, gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka tuh mengabaikan orang lain. Gitu ya. Nah, dari sikap mereka seperti itu timbul hal yang negatif. Nah, timbul hal yang negatif itu rasanya nggak dianggap, ya kan? Rasanya nggak dihargain. Itu bagaimana rasanya tuh adik-adik? Nggak didengar, ditolak, ya kan? Nggak, bukan cintanya ya, beda. Ditolak misalnya imaninya, nggak ada uangnya, ya kan? Kamu mau tanya sama Felix. Kalau Felix nggak dihargain, ditolak, nggak dianggap, nggak didengar, rasanya tuh seperti apa? Yang pastinya sih kesel, Bagus. Kak.
Oh belum, oke. Apa? Yang pastinya kesel. Kesel, apalagi? Ada lagi nggak? Marah, marah. Marah, oke. Opo, iya boleh. Nggak apa-apa, Opo senyum-senyum terus kayaknya nih. Mau disampaikan apa, Po? Ayo ungkapin aja. Hah? Kalau Opo nggak dianggap, nggak didengar, disakitin, itu rasanya seperti apa? Ya cuek aja, Kak. Oh cuek aja, mantep. Ini laki banget nih. Meira, jangan diem-diem aja, Mei. Apa Meira? Kalau nggak dianggap, nggak didengar, Kesel. kesel. Marah. Ada lagi? Sakit hati lah. Sakit hati, ya kan? Ini anak remaja banget sakit hati. Kakak Ike aja sampai ketawa-ketawa. Ye, Aurel. Sama sakit hati juga. Cuman itu doang. Iya. Gak ada lagi. Aduh. Boleh deh Kakak Iki. Kakak Iki pakai mic loh. Hati-hati loh, Ya, kepala sekolah tes. nih. Apa Coaches? Kalau Kakak Iki nggak didengar, nggak dianggap, ditolaknya langsung ditolak gitu kan. Tersakiti. Perasaannya emosi jiwa Kakak Moses. Oh, emosi Emosi jiwa. Membabi Udah buta. emosi jiwanya juga ya kan? Iya. Oke. Terus apa lagi? Introspeksi diri mungkin Kakak Oh, Moses. introspeksi Jadi, diri. setelah Oke. emosi jiwa jadi introspeksi Iya, setelah diri. diangkat jadi penatua langsung introspeksi diri ya kan. Oke, makasih Kakak Iki. Oke, Makasih. Kakak Moses. Untuk yang di rumah, Ezra mulai senyum-senyum nih. Kamu sih ngeliat loh, Ezra. Langsung hilang dari tembok ya kan, langsung hilang. Ezra, kamu sih mau tanya. Kalau Ezra nggak dianggap, nggak didengar, nggak dihargain, Ezra perasaannya seperti apa? Cuek aja Kak, cuek. Oh, sama aja. Ini mah nggak ada lain, nggak ada yang lain. Hah? Nggak ada. Oke. Siapa di situ? Ada siapa lagi ya? Oh, ada itu Rahel Rumagit. Itu Rahel ya, bener kan? Bukan Elisa kan? Oke. Rahel Rumagit. Nggak boleh jawabannya yang sama ya. Nanti nilainya endok. Rahel? Aku sih ya mungkin tadinya sih sakit hati cuman ya udah. Tadinya sakit hati tapi ya udah apa lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Mauren sebelahan nih ya kan. Jojo dan Sinta nih kayaknya nih. Iklan Kalau susu. aku awalnya sih biasa aja, terus kalau udah dicuekin berlebihan, ya udah aku cuekin balik aja. Oh gitu, anak sekarang kayak gitu ya. Nggak kayak di film-film sinetron gitu ya. Matanya kan gitu. Zoom out, zoom in. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi Kak Moses mencatat di sini ketika adik-adik itu nggak didengar, ditolak, nggak dianggap itu. Jadi ada marah, benci, dendam, sikapnya menyerang verbal dan non-verbal. Ya, kecewa, timbul rasa egois. Nah, ini nih yang kadang-kadang sering terjadi di ibu kota. Minum-minuman keras, miras, ya kan? Merokok, ya. Ini kayaknya nggak ada yang mau ngomong, tapi Kak Moses tahu siapa orangnya. Ya kan? Merokok, seks bebas, ya. Narkoba. Menyakiti diri sendiri agar orang lain memperhatikan. Ya. Jadi hal-hal ini sebenarnya terjadi di kehidupan remaja dan pemuda. Sama juga terjadi kepada Kain dan Habel. Ketika si Kain itu tidak diindahkan persembahannya oleh Tuhan.
dia punya rasa yang sikap menyerang secara verbal dan nonverbal. Apa? Sampai pada akhirnya membunuh. Karena menurut Kain, gue malu. Persembahan gue gak diterima sama Tuhan di depan adik gue. Kenapa ya? Tuhan milih kasih gitu. Tuhan milih kasih ya. Karena persembahan Kain itu cuman buah-buahan dari hasil petaninya dia, sedangkan Habel persembahannya hewan-hewan ternak yang Habel miliki. Tuhan seperti itu. Akhirnya dia mulai marah. Padahal itu hanya perasaannya si Kain. Melihat persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Dan persembahannya Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Ya adik-adik. Jadi akhirnya setelah dia punya rasa nggak mau mendengarkan Tuhan, apapun yang Tuhan bilang, si Kain tuh, pas kamu lagi begini jangan disangka nanti lagi nerima berkat lagi. Jadi pada saat si Kain nggak mau mendengar Tuhan, akhirnya yang dilakukan oleh Kain adalah menyerang Habel. Diajaknya pelan-pelan, yuk pergi ke padang, ya kan? Tapi Habel hatinya lurus-lurus aja karena dia tahu kakaknya nggak akan mencelakakan dia. Nggak mungkin, gitu loh. Nggak mungkin lah, karena sama-sama memberikan yang terbaik menurut Habel. Dan kata Tuhan, bukan karena persembahan yang saya nggak terima. Cuman karena perasaannya Kain aja kepada Tuhan telah berburuk sangka adik-adik. Akhirnya lupa, gelap mata. Dia nggak bisa marah sama Tuhan, atau marah sama Tuhan, akhirnya melakukan serangan balik. Yang nggak bisa sama Tuhan, dia melakukan kepada adiknya. Sampai membunuh. Ya mungkin yang terjadi di kota-kota besar, yang kayak di TikTok atau Instagram, yang terjadi di kota-kota besar, itu merokok. Ya mungkin adik-adik jauh-jauh ya, kita anak Tuhan, nggak sampai membunuh, amit-amit. Ya, nggak sampai membunuh. Tapi ada adik-adik yang kamu saya baca beritanya, sudah nggak masuk sekolah hampir 2 tahun, anak ini pas tatap muka hamil. Ada. Itu terjadi. Sudah menikah. Itu terjadi di kota-kota besar. Seks bebas, akhirnya pelariannya karena dia nggak dianggap. Dia merasa, karena perasaan itu ya, adik-adik harus garis bawahi. Kadang kita punya perasaan yang kadang-kadang kita nggak tahu, ini rasanya tuh apa ya. Yang kita tahu cuma perasaan gue cinta sama elu, I love you. Gak dijawab I love you tuh kayak ketemu kali. Bukan. Tapi rasanya tuh berbeda kalau kita kayak si Kain itu nggak diindahkan sama Tuhan persembahannya. Kain merasa dipermalukan di depan adiknya. Itu perasaan Kain, hanya perasaan. Tapi menurut Tuhan bukan itu. Tuhan bukan melihat persembahan adik-adik 1000-2000, persembahan adik maju ke depan untuk menyanyi memuji nama Tuhan hadir hari ini, bukan. Tadi Kak Moses dengar khotbahnya dari Tante Francine, Tuhan melihat hati. Ya itu mungkin salah satunya, Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan gak bilang sama Kain, persembahan kamu itu jelek, gak berguna buat saya. Enggak. Bukan karena persembahannya dia asapnya naik lurus ke atas. Bukan. Atau bengkok. Bukan. Tapi Tuhan punya hak veto untuk apa? Untuk menerima persembahan adik-adik layak atau enggak. Jadi nggak ada jaminan adik-adik datang hari ini, adik-adik masuk surga. Sama. Kain anak pertama. Kayaknya gue akan jadi yang bakal dilihat Tuhan nih.
Karena perasaan itu akhirnya semua merubah apa yang menjadi persembahan yang terbaik yang telah Kain berikan kepada Tuhan. Karena rasa iri tadi, yang tadi adik-adik sudah jawab. Coba kita baca di ayat yang ke-7. Adrian boleh minta tolong baca ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Oke. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yes, kan? Jadi adik-adik ketika berbuat baik, muka adik-adik harus bagaimana? Kamu saya buka nih. Selamat hari Minggu. Kelihatannya berseri-seri, ya kan? Tersenyum. Itu yang dipertanyakan sama Tuhan. Kalau kamu berbuat baik, apakah kamu juga berseri? Kenapa kamu nggak berseri kalau kamu berbuat baik? Ya. Kain lupa karena dia telah memberikan yang terbaik. Makanya Tuhan ingatkan, kenapa kamu telah memberikan yang terbaik tapi mukamu nggak berseri gitu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dia sudah berbuat baik memberikan persembahannya kepada Tuhan, ya kan? Tapi jangan lupa adik-adik, ketika adik-adik mau memberikan yang lain, si iblis tuh akan lihat, segampang aja dia bilang kan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan peringatkan itu kepada Kain. Sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kita jangan mau kalah sama iblis. Meskipun dia di depan pintu situ. Yang tadinya adik-adik mau remaja, tapi ngelihat, wede, temen gue bawa motor baru nih. Enak kali ya kalau nggak remaja. Itu sering terjadi. Dan Kak Moses pernah mengalami itu. Tapi Kak Moses bukan anak egen ya, bukan anak motor. Bukan anak elang yang kayak di TV-TV, bukan. Kak Moses lebih antara mall atau ibadah minggu gitu. Itu tergoda. Sekali Kak Moses memilih mall, hilang semua berkat. Sama yang dipilih oleh Kain adalah hilang semua apa yang Tuhan sudah beri kepada Kain. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ketika Kain jatuh dalam dosanya dia telah membunuh, ada hukuman dong. Ya, ada hukuman yang harus Kain terima. Ya kan? Yang harus Kain terima. Dia harus keluar. Ya kan? Dia harus keluar. Tapi ketika dia dihukum, masih aja ternyata Kain itu bersungut-sungut. Ya. Dia mengeluh. Coba di ayat yang ke-13. Siapa ya? Felix bacain dong. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya kan? Dia pikir ketika dia keluar, dia akan menerima sesuatu hal yang baik. Ya kan? Tapi ternyata dia pikir juga hukuman yang dia terima itu bisa mengembalikan adiknya lagi untuk hidup. Paham ya? Jadi hukuman yang Tuhan kasih itu kepada Kain, menurut Kain itu berat. Dengan beratnya hukumannya Kain, apa bisa juga menghidupkan kembali adiknya? Enggak kan? Dia bukan hanya bersungut-sungut gitu kan? Atau mengeluh. Dia juga berbohong pada saat dia ditanya Tuhan, kemana adikmu? Ya kan? Kemana adikmu? Dia berbohong. Apa aku harus sama dia terus? Kan nggak mungkin. Padahal Tuhan sudah tahu
Tuhan tahu adik-adik apa yang kita rasakan, apa yang adik-adik lakukan. Sebelum dari adik-adik melakukan itu, Tuhan sudah lebih tahu. Hati-hati ya, hati-hati. Di masa remajanya kalian ini, pasti banyak sekali godaan. Banyak sekali yang namanya gangguan. Apapun. Gangguannya sekarang tuh nggak kayak dulu. Mungkin mall, motor, makanan. Sekarang tuh gadget, handphone. Iya sebentar. Sebentarnya masih main handphone. Gitu. Orang tua ngerasa terabaikan. Udah dibeliin mahal-mahal handphone, cuman disuruh beli remaja lamanya minta ampun. Pakai jaket dulu. Nyari celana dulu. Ini yang senyum-senyum nih biasanya nih. Kita lihat nih, siapa nih yang kayak gini. Ya kan, Luisi langsung mingkem. Ya kan. Eta tuh langsung, kakak ya, gitu kan. Felix sudah mulai balik belakang, ya kan. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang menurut Kamosis itu pada zaman Kamosis tuh kayak, aduh males mah. Males tuh masih geletakan di tempat tidur. Tapi adik-adik itu megang handphone yang bisa dibawa kemana aja sebenarnya. Iya, dibeliin. Bawa handphone gak ada susahnya. Nantilah alasannya, duh panas, gak ada payung, gak ada motor. Di depan ada jenggelengan. Di depan harus lewatin pagar. Ya emang harus dilewatin semua itu. Tanpa mengabaikan. Dan adik-adik gak boleh mengandalkan orang lain. Sampai pada akhirnya adik-adik punya perasaan diabaikan. Yeng nanti jemput gue dong ke rusun barengan kita. Oke. Itu janji Rahel kepada Jessica. Tahu-taunya hujan badai, mau remaja, nggak jadi. Jessica kecewa. Oh gini, gue nggak perlu WhatsApp dia, ya kan? Ala-ala sinetron nih adik-adik yang di rumah. Gak usah, gitu kan. Kalau gitu gue ngandelin dia. Kecewa rasanya. Ketika adik-adik mengandalkan. Mengerjain PR juga gitu. Mau ngerjain PR ke rumah teman. Gak taunya temennya pergi sama mamanya. Emang enak loh. Gitu. Kecewa lagi yang kita dapat. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita adik-adik. Sama juga Tuhan tidak pernah mengecewakan meskipun dari Adam dan Hawa telah berbuat dosa, Tuhan tetap memberkati kan? Memberikan keturunan Kain dan Habel. Dan Kain dan Habel, Kain berbuat dosa lagi, membunuh adiknya sendiri. Tuhan tidak membiarkan Kain begitu aja. Tuhan memberikan tanda kepada Kain agar Kain tidak jatuh dengan apa yang sudah dia lakukan. Tuhan tetap Tuhan tetap bersama-sama dengan Kain dengan tanda itu. Coba lihat di ayat yang ke 14 coba. Oh ini. Ayat yang ke apabila engkau sana maka tanah itu kan 15. Opo boleh minta tolong bacain. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jelaskan adik-adik, bukan kata Moses. Alkitab bilang, Tuhan tetap memelihara kehidupannya Kain, meskipun dia dalam hukuman. Dengan tanda itu, Tuhan mau agar Kain juga nggak dibunuh. Padahal dia sudah membunuh Habel. Kurang baik apa Tuhan kita adik-adik? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa kan? Jadi adik-adik jangan punya perasaan-perasaan yang negatif. Berburuk sangka sama Tuhan itu nggak baik. Kita berdoa kadang-kadang, Tuhan
aku kayaknya kata-kata kita udah diatur gitu sedemikian rupa agar kayaknya didengar sama Tuhan. Tuhan, aku mau nilaiku besok ujiannya bagus, aku sudah belajar. Tapi ternyata dengan ketegangan kita, ketakutan kita yang begitu besar, akhirnya nilai kita jadi nggak memuaskan kita. Padahal kita udah belajar pol-polan. Kamu saya pernah mengalami hal itu pada saat ujian nasional. Merindingnya setengah mati, nggak tidur kayaknya. Tidur cuma beberapa jam, bangun setengah 7, siap-siap dari jam 5. Biar nggak terlambat, biar nggak ini, nggak itu. Pulpen, pensil udah diserut lagi kayaknya, aduh kurang lancip. Semua udah dipersiapkan. Kalau kita punya Tuhan dan mengandalkan Tuhan, adik-adik, kita nggak perlu khawatir. Apalagi adik-adik belajar, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Tuhan akan memelihara adik-adik dan menjaga adik-adik dan memampukan adik-adik dengan segala kekurangan adik-adik. Tuhan gak lihat mukanya adik-adik ganteng, gak lihat adik-adik kaya atau miskin, gak lihat adik-adik punya apa, enggak. Gak lihat adik-adik pintar atau bodoh, enggak. Tapi iman adik-adik yang menjamin adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Itu ada jaminan gitu loh. Kita udah ditebus sama Tuhan loh dengan dia mati di kayu salib. Ya kan? Jadi buat apa kita takut? Khawatir wajar, takut wajar manusiawi. Yang berlebihan itu perasaan kita yang berlebihan. Akhirnya kita buruk sangka terhadap Tuhan, mendikte Tuhan. Kita ini siapa? Ya. Kita lupa bahwa kita ini ciptaannya. Itu yang dilupakan oleh Kain. Akhirnya Kain gak lagi mendengarkan suara Tuhan. Gak lagi mau Tuhan bilang apa, udah gak peduli. Udah sakitnya tuh udah di sini. Kayaknya seolah-olah dia dipermalukan di depan Habel gitu loh. Tapi bukan itu ternyata. Tuhan itu nggak bisa disogok ya adik-adik. Nggak bisa. Apa yang dilakukan sama Tuhan mutlak. Nggak bisa disogok dengan apapun. Siapa yang pegang akun remaja di sini? Adminnya. Ya. Meskipun adik-adik sering share, nggak ada jaminan. Seolah-olah membawa, nggak, bukan. Tapi terus lakukan yang terbaik. Seperti kayak yang ayat 7 bilang. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi harus berseri terus. Motivasinya harus dirubah. Kita mau datang remaja ya karena Tuhan. Bukan karena Meira, bukan karena Opo, bukan karena Putri, bukan karena Kak Iki. Bukan. Tapi emang kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan, kita rindu bernyanyi dan bersekutu sama-sama Tuhan. Nah, bagaimana sih Kak mengelola perasaan-perasaan itu di masa remaja? Ada beberapa tips nih. Kenali suasana hati dan perasaan. Ya. Kenali suasana hati dan perasaan. Itu penting. Cobalah mengevaluasi cara berinteraksi dengan orang lain. Ini nih yang kadang suka lupa. Bagaimana kita nggak dianggap, nggak dipeduliin. Orang kita aja kadang ngomongnya, nggak ada, tahu. Masa? Iya. Gitu doang. Gimana orang nggak kesel? Ya kan? Coba kamu nice, asik bahasa Inggris nih keluar. Nice gitu kan. Halo, iya apa kabar? Jauh nggak tadi? Tadi dari mana? Panas nggak? Berapa lama perjalanannya? Enak kan? Gitu. Coba ada teman-teman kamu saya sih, oh peres loh gitu. Tapi emang kita perlu adik-adik. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Kadang kita lupa mengevaluasi diri kita, kita maunya dianggap terus. Maunya dipeduliin terus.
Tapi kita lupa bahwa kita ternyata yang memulai semua itu. Sama seperti si Kain. Dia yang memulai perasaan itu, bukan Tuhan. Dia berburuk sangka, akhirnya dia berbohong, sampai dia membunuh, bersungut-sungut. Padahal Tuhan nggak bilang, kenapa persembahannya nggak ditolak karena busuk atau apa. Enggak pernah. Ya karena Tuhan mau aja persembahannya si Habel pada hari itu. Nah, kita juga harus seperti itu. Introspeksi diri, mengevaluasi diri dengan orang-orang sekitar kita. Hari ini Opo sama Nadine bertegur sapa enggak? Iya, oke. Oke ya kan, daripada panjang ya kan urusannya, oke iya aja. Nah jadi kita harus tuh adik-adik memperbaiki diri kita. Bukan kita memperbaiki diri orang, malah mengoreksi orang. Nadine apa kabar? Meira apa kabar? Felix apa kabar hari ini? Itu penting ya. Itu adik-adik di masa remaja adik-adik hilang. Jangan sampai hilangkan hal itu. Karena itu hal kecil tapi berdampak. Sebenarnya perhatian. Perhatiannya bukan dalam tanda kutip suka ya, bukan. Yang ketiga, ingatkan apa nih? Tidak dapat mengendalikan. Oh, ingatlah kamu tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain. Ya. Itu yang kamu harus bilang. Kalau kita nggak mau mengevaluasi diri kita, adik-adik nggak bisa mengkontrol orang lain juga. Orang adik-adik juga jawabnya, iya, kenapa? Di grup nggak dibales, nggak dijawab. Bagaimana orang akhirnya nggak mau bersikap baik juga sama adik-adik. Yang keempat, ajak orang yang bersangkutan untuk mengobrol empat mata. Nih, kalau ada masalah kakak beradik, ya kan, sering nih biasanya dibawa-bawa nih ke persekutuan. Yeye sama Nadine udah mulai jauh-jauhan nih, ya kan duduknya. Enggak. Jadi nggak boleh ya pelayanan itu diganggu gugat sama yang namanya dibawa-bawa sama cara adik-adik nggak suka sama orang lain, ya, atau lagi berantem itu nggak boleh. Pelayanannya pure pelayanan profesional antara adik-adik hubungannya sama Tuhan. Jangan hilangkan sukacita adik-adik, damai sejahtera adik-adik hilang. Jadi nanti hilang berkat. Adik-adik mau hilang berkat. Hari ini dapat berkat, besok nggak ada berkat gitu, ya. Jadi ajak ngobrol, kalau ada masalah diobrolin. Ya Felix ya, Opo, kalau ada masalah gitu sama pacar misalkan, sampai akhirnya dibawa-bawa ke remaja kan nggak lucu ya. Jadi harus diselesaikan. Lu jangan gitu lah, gue mau ibadah nih. Tapi diajak ngobrol baik-baik, jangan hilangin sukacita gue lah, gue mau remaja. Ya kan Aurel sama Nadine, kalau ada masalah di rumah, jangan lupa ya remaja, itu baik. Ya, harus seperti itu kalau kita anak-anak yang mempunyai kasih, anak-anak Tuhan. Yang kelima, tumbuhkan rasa berharga dan percaya diri dari dalam diri adik-adik. Adik-adik harus tahu kalau adik-adik ini berharga. Bukan berharga dihargain oleh uang, bukan. Tapi adik-adik berharga di mata Tuhan. Adik-adik itu yang mempunyai kerajaan sorga. Misalkan jalannya lurus. Ya kan? Terus berbuat baik, melakukan hal-hal yang menjadi berkat. Kamu saya senang remaja sekarang tuh solid, kompak, banyak talenta-talenta muda. Biasanya kalau ibadah remaja ada yang main musik, anak-anak remaja. Dulu kamu saya remaja nggak ada yang bisa main musik. Tapi sekarang pada pinter MC, pinter berdoa, pinter main musik. Kamu saya salut tuh sama guru sekolah minggunya. Kakak Ica ketawa. Kamu saya salut tuh sama guru sekolah minggunya. Gitu loh. Berarti kena tuh pelajaran kasihnya, res ya kan.
Enggak, itu bukan karena kakak Moses, kakak Riki, kakak Ica, kakak-kakak yang lain, bukan. Itu semua karena adik-adik mau diubah sama Tuhan untuk menjadi berkat. Dengan adik-adik punya berkat, adik-adik juga harus memberkati orang lain. Gitu. Karena Tuhan ingin adik-adik itu seturut sama kehendaknya. Ya. Harus percaya diri. Percaya diri bukan yang terlalu akhirnya kayak cacing kepanasan, terlalu percaya diri. Bukan. Percaya diri dengan apa yang adik-adik pegang, gitu loh. Omongan adik-adik, perilaku adik-adik, sikap adik-adik, dimanapun. Jadi siap melawan zaman. Senang nih kamu sih nggak ada yang megang handphone kecuali Nadine. Berarti kan dari 2, 4, 6, 7 yang mendengarkan, 1 yang megang handphone. Seneng kamu sih. Daripada 6 yang main handphone, 2 yang itu dengerin kan nggak lucu. Enggak ya Nadine, nggak, bukan nyinggung. Jadi kayak gitu. Harus percaya diri. Kita harus percaya diri adik-adik. Ingat adik-adik berharga di mata Tuhan. Nah, kamu saya senang bisa bercerita lagi, menceritakan kebenaran firman Tuhan. Semoga firman hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Kita sama-sama belajar dengan firman Tuhan dan saling menguatkan, ya, saling berbuat baik, bertegur sapa dengan hal-hal kecil yang akhirnya kita nggak punya perasaan lagi terabaikan, nggak dipedulikan, nggak ada, sampai akhirnya melakukan hal negatif. Ya, teman-teman di rumah juga. Nah, kamu saya akan kasih video untuk menguatkan kita hari ini. Nah, cuplikan tadi semoga bisa menjadi motivasi buat adik-adik. Seperti Daud melawan Goliat, meskipun dia kecil, tapi dia bisa membuat perkara yang besar. Jadi jangan pernah melihat adik-adik kecil, karena adik-adik berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan iblis merasuki diri adik-adik, sehingga adik-adik hilang berkat Tuhan. Ya, selamat menikmati masa remaja kalian. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Terima kasih buat yang di rumah
Ya, terima kasih juga Kak Moses atas firman-Nya. Semoga firman ini bermanfaat bagi kehidupan kita ya, teman-teman. Oke, teman-teman remaja, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu dan langsung transfer ke bendahara melalui nomor rekening bank BCA dengan menulis keterangan persembahan di dalam meja dan konfirmasi transfer melalui chat WA ya. Oke, mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dipersiapkan, kita menyanyi pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Untuk doa syafaat dan doa persembahan dipersilakan Pak Moses. Doa syafaat ini kamu minta bukan hanya kamu yang berdoa ya, tapi kita semua sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada malam hari ini tetap dipertemukan dalam ibadah PLK remaja, sehingga kami juga dapat mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang boleh hamba-Mu tadi beritakan, firman-Mu dapat menjadi pelita buat adik-adik, sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam masa remaja mereka dapat dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka di masa remaja mereka ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah PLK remaja ini terus dimampukan untuk menjadi PLK yang saling membangun dalam hal positif, saling bermanfaat, satu dengan yang lain, berkomunikasi dengan baik, sehingga PLK remaja ini menjadi solid, dan nama Tuhan saja yang dapat dipermuliakan. Di dalam masa pendidikan adik-adik, Tuhan Yesus akan memampukan mereka di era COVID-19 ini, mereka harus tetap ibadah sekolah Zoom, tapi dengan rasa yang mereka miliki, tetap mereka bersuka cita karena mereka anak-anak yang cerdas, dikuatkan, mendapatkan kepintaran daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan pelajaran semua secara online maupun sudah datang ke sekolah. Tuhan Yesus memberikan hari-hari yang baik buat mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka juga menjadi anak-anak kebanggaan dimanapun mereka ditempatkan, di setiap pembelajaran mereka dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Berkati dan lindungi mereka dalam kesehatan mereka, sehingga mereka boleh jauh daripada penyakit, terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus berserta mereka dan menjaga dan melindungi mereka. Untuk kakak-kakak
remaja, kiranya Tuhan Yesus akan memberikan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, serta memberikan kesehatan buat kakak-kakak remaja, serta kehidupan buat kakak-kakak remaja dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Bagi yang menantikan pasangan hidup, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan. Tuhan Yesus akan memampukan mereka untuk menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, dan terus Engkau menyertai mereka dalam setiap kehidupan dan aktivitas mereka dalam pelayanan, serta dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, Tuhan tahu semuanya yang mereka rasakan. Dan kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh ternaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah hidup dan diri kami boleh menjadi persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati gereja kami ya Tuhan, kiranya gereja ini boleh menjadi berkat buat banyak orang-orang yang rindu akan kehadiran Tuhan, dan gereja ini boleh tetap menjadi kebanggaan buat kami, di mana kami dibesarkan dan bertumbuh di dalam iman kami di gereja ini. Biarlah gereja ini boleh menjadikan kami orang-orang yang tetap mempunyai iman yang kuat yang berdasarkan daripada Tuhan, dan kami tetap dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan di era pandemi COVID-19 ini. Di dalamnya kami serahkan semua ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semua yang berdasarkan daripada Tuhan akan kembali baik buat kami. Kami yakini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami mohon terimalah dan terimalah doa ini ya Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan menutup ibadah malam hari ini. Kita angkat pujian penutup, yaitu sampaikan pada Yesus. Teman-teman yang di gereja, saya ajak berdiri. Dia mengerti hatimu, dia mengerti
Kita akan menerima berkat bersama Kakak Misas. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati. Kepada kita Tuhan mengasihi dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Sudah kita selesai, terima kasih.